Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seakidah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab, yaitu Sarhu Ba'di Fawaidi Suratil Fatihah. Penjelasan sebagian faidah-faidah, pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah. Kita lanjutkan di halaman 183. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa fiha isbatul ba'thi maliki yaumiddin. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat penetapan adanya hari kebangkitan, hari di mana nyawa manusia itu akan keluar dari bumi dan akan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan jasadnya. Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai, yang menjadi raja pada hari Yaumiddin. Wa Yaumuddin, apa itu Yaumuddin? Huwa Yaumul Hisab. Yaumuddin maknanya adalah Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Li'anna dinahu maknahu al-hisab. Jadi arti ad-din itu ada beberapa, ada 3, di antaranya adalah al-hisab. Ad-din yang lainnya maknanya adalah agama. Ad-din makna yang lainnya adalah amalan ibadah. Ad-din yang dimaksud di dalam surat Al-Fatihah ini, Maliki Yaumiddin, maknanya adalah hari kiamat. Yaumuddin huwa yaumul qiyamah. Sumya yaumuddin li'anna Allaha yuhasibu ibadahu wa yujajihim ala a'malihim. Dinamakan dengan Yaumuddin sama dengan yaumul hisab karena Allah SWT akan mengkalkulasi, Allah SWT akan menghitung apa yang dilakukan oleh para hamba-hambanya, apa yang dikerjakan oleh para hamba-hambanya, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk, dan akan membalas atas perbuatan mereka. Wa fiha ar-raddu 'alal yahudi wa hum al-maghdubu 'alaihim wa man sara 'ala nahjihim min kulli alimin. Di dalam surat Al-Fatihah juga terdapat bantahan atas orang-orang Yahudi. Mereka disebutkan di dalam surat Al-Fatihah sebagai al-maghdubu alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang dibenci oleh Allah SWT. Dan siapa saja yang berjalan mengikuti tata cara beragama mereka. Siapa? Setiap orang yang berilmu, la ya'malu bi ilmihi, orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mempraktekkan ilmunya, orang yang mengetahui perkara halal dan haram tetapi berkebalikan amalannya, ia justru mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang halal, ia justru meninggalkan perintah yang wajib dan melakukan perintah yang diharamkan. Wa fiha ar-radu ala an-nasara alladzina ya'buduna Allaha ala ghairi hadyin. Di dalam surat Al-Fatihah juga mengandung bantahan, mengandung teguran keras kepada siapa? Kepada orang-orang Nasrani. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah tanpa petunjuk, tanpa ilmu, tanpa melalui pedoman, tanpa melalui arahan dan bimbingan yang disampaikan oleh nabinya Isa alaihissalam.
Ya, mereka menciptakan ibadah-ibadah baru, menciptakan tata cara ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, mereka buat-buat sendiri ibadah-ibadah yang ada di rumah-rumah ibadah mereka. Ya. Di antaranya adalah mereka menciptakan ibadah dengan cara bernyanyi, ya, dengan kidung, diiringi dengan musik. Ya, apakah Nabi Isa mengajarkan demikian? Ya, jawabannya tentu saja tidak. Ya, justru malah ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Isa alaihissalam banyak mereka tinggalkan. Ya, di antaranya adalah mentauhidkan Allah SWT, meyakini bahwa Sang Pencipta itu hanya satu, tidak dua, tiga, dan seterusnya. Fafiha di halaman 184, fafiha ar-raddu ala kulli mubtadi'in ya'budullaha bighairi dalilin. Ya. Selain sebagai bantahan bagi orang-orang Nasrani, surat Al-Fatihah ini juga mengandung teguran yang keras kepada setiap pelaku bid'ah. Ya. Siapa mereka? Orang-orang yang beribadah kepada Allah tanpa dalil, tanpa ada landasan syar'inya, tanpa ada landasan ayatnya, hadisnya, demikian juga tanpa merujuk kepada amalan para sahabat, ya, tanpa dalil. Dan mereka orang-orang yang beribadah tanpa petunjuk, tanpa dalil, minan nasor, yaitu orang-orang Nasrani, wa ghairihim, dan orang-orang selain Nasrani yang mengikuti gaya hidup, mengikuti tata cara beragama mereka. Jadi setiap orang yang beribadah tanpa dalil, tanpa ilmu, tanpa petunjuk dari Rasulnya, maka ia mengikuti kebiasaan orang-orang Nasrani. Li'anad dhalla huwa alladhi ya'budullaha ala ghairi hadin. Ya. Disebutkan dalam surat Al-Fatihah waladhdallin, yang dimaksud dengan dhalin yaitu orang yang menyembah Allah tanpa petunjuk. Ya. Jadi yang sesat itu bukan hanya orang yang tidak beribadah. Ya. Orang yang tidak beribadah itu sesat. Orang yang beribadah pun bisa sesat kalau dia tanpa mengikuti petunjuk. Ya. Oleh karena itu, ya, untuk mendapatkan penjelasan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan informasi yang benar, itu jauh lebih penting dari sekedar ibadah. Karena ternyata orang-orang Nasrani, mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, tetapi dikatakan oleh Allah SWT ad-dhallin, orang-orang yang sesat. Mengapa? Karena ibadah mereka tanpa didukung, tanpa ditopang, tanpa dilandasi oleh ilmu. Ya. Dan setiap ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu, maka bisa dikatakan ibadahnya hanya mengikuti hawa nafsu, mengikuti perasaan, mengikuti sangkaan yang tidak jelas landasannya, sangkaan-sangkaan yang tidak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Ya. Fan-nasara wal mubtadi'atu wal khurafiyuna kulluhum yadkhuluna tahta ad-dhallin. Ya. Yang dimaksud dengan dhallin di sini maknanya luas. Pertama, dipelopori, dirintis, ya, yaitu oleh orang-orang Nasrani. Ya. Dan siapa saja yang mengikuti tata cara beragamanya Nasrani, siapa? Al-mubtadi'ah, para pelaku kebid'ahan, orang-orang yang mengajarkan dan melariskan amalan-amalan bid'ah. Ya. Dan orang-orang khurafat, orang-orang yang memiliki keyakinan tanpa ada sandarannya dari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Mereka masuk semuanya ke dalam kelompok ad-dhallin. Li'annahum ya'buduna Allah bil bid'i wal muhdatsati wal khurafati. Karena mereka menyembah Allah bukan dengan ilmu, bukan dengan petunjuk, bukan dengan pemahaman para sahabat. Mereka beribadah kepada Allah dengan kebid'ahan, dengan perkara-perkara yang baru, yang tidak pernah ada, yang tidak pernah dipraktekkan, yang tidak pernah ditetapkan oleh Nabi SAW.
dan juga tidak pernah diamalkan oleh para sahabat. Mereka beribadah dengan keyakinan-keyakinan yang sama sekali tidak ada pijakannya, yang sama sekali tidak ada sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, mereka hanya menggunakan perasaan saja, beribadah dengan menyanyi, ya, mendatangkan perasaan, ya, perasaan-perasaan sedih, perasaan terharu, perasaan gembira, perasaan semangat, hanya bermodalkan perasaan saja, bukan berdasarkan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan melalui petunjuk Nabi Isa Alaihi Wasallam. Ya, dan ini saya pernah tanyakan kepada, ya, para pemeluk agama Nasrani, ya, ketika saya tanya ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu ada dalilnya atau tidak dari kitab Injil, dari perkataan Nabi Isa, mereka tidak bisa menjawabnya. Ya, mereka hanya menjadikan sangkaan belaka sebagai pijakan, sangkaan yang tidak jelas mana dalilnya, mana hujahnya, mana hadisnya. Ya, mereka tidak ada hadis riwayat, ya, yang dikeluarkan oleh murid-muridnya Nabi Isa. Ya, hadis tersebut berasal dari hadis Nabi Isa, enggak pernah. Ya, mereka melakukan ibadah tanpa petunjuk, tanpa ilmu. Allati ma'anjalallahu biha min sultan, yang mana mereka beribadah tanpa ilmu. Ya, mereka beribadah, Allah tidak pernah menurunkan hujah, menurunkan, ya, keterangan apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan petunjuk Allah. Allah tidak pernah menurunkan petunjuk, menurunkan, ya, tata cara ibadah yang seperti itu. Ya, artinya mereka beribadah tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Ya. Kama anna fiha ar-raddu ala ulama'i dhalali alladzina yuharrifuna al-kalima an mawadi'i. Ya. Mana ad-dhallin ini kalau kita perluas, ya, cakupannya, maka ini juga menjadi bantahan, menjadi teguran yang keras kepada para ulama yang menyimpang. Jadi ulama itu ada ulama yang layak untuk diikuti, yaitu ulama Rabbani, ulama yang membimbing umat dari perkara yang paling penting dahulu, kemudian mengajarkan ilmu-ilmu berikutnya, sehingga umat bisa mentauhidkan Allah dan bisa beribadah kepada Allah dengan tata cara ibadah yang benar. Itulah ulama Rabbani. Adapun ulama dhalal, siapa mereka? Alladzina yuharrifunal kalima, yaitu pekerjaan mereka suka menyelewengkan ayat, menyelewengkan perkataan dari tempatnya. Ya. Wa ya'maluna bi ahwahim. Ya. Terkadang mereka menggunakan ayat Al-Qur'an, terkadang menggunakan hadis Nabi yang sahih, tetapi mereka selewengkan maknanya. Mereka tafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya, tidak mengikuti penafsiran Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang yang sudah jelas dijamin surganya. Ya. Sedangkan selain mereka belum jelas surganya, tetapi mereka, ya, memiliki kebiasaan suka menyelewengkan, ya, ayat, menyelewengkan hadis dari yang semestinya. Ya, mereka tafsirkan sendiri, ya, mereka otak-atik sendiri, ya, mereka cocok-cocokan, sehingga lahirlah ilmu yang namanya ilmu cocokologi. Mana yang cocok sesuai dengan hawa nafsunya, maka itulah yang mereka gunakan. Wa yuharifuna nususa wa yu'awwilunaha ala ghairi muradillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka menyelewengkan banyak hadis, menyelewengkan banyak ayat, ya, menyelewengkan perkataan sahabat, ya, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Litatawafaqa ala ahwaihim. Yang penting ayat tersebut, yang penting hadis tersebut, ya, cocok dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang tidak sesuai mereka tinggalkan. Mereka tidak ambil. Mana yang sesuai saja, itu pun diselewengkan maknanya, di otak-atik, ya.
dipotong-potong, ya, digunting, ya, kemudian dicampur dengan ya pemahaman yang lain, ya, mencampur antara yang hak dan yang batil. Wa fi muqaddimatin haula'i al-yahud wa kullu man sara ala najihim, ya. Dan yang pertama kali, ya, menggunakan ayat-ayat di dalam kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kemudian diselewengkan, yang pertama kali melakukan yaitu orang-orang Yahudi. Mereka memiliki kitab Taurat, mereka membaca kitab Taurat, tetapi mereka bongkar pasang ayat-ayat yang ada di dalamnya, mereka tambah dan kurangi, mereka selewengkan maknanya, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh nabinya, Nabi Musa alaihissalam, ya. Mereka mengakali, ya, ya, merekayasa tafsir, merekayasa pengertian-pengertian yang ada di dalam kitab suci. Dan termasuk orang yang, ya, al-maghdubu alaihim, mengikuti tata caranya orang Yahudi. Siapa saja? Man sara ala najim. Siapa yang mengikuti tata cara orang Yahudi, suka mengambil ayat, suka mengambil hadis, tetapi tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, tidak sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, tidak sesuai dengan pemahaman Nabi SAW, maka terhitung sama dengan orang-orang Yahudi, yaitu kerjaan mereka suka menyelewengkan dalil, suka menyelewengkan hadis, suka menyelewengkan nas-nas, ya. Kama anna fi muqaddimatin mubtadi kama fi muqaddimatil mubtadi'ati an-nasar, ya. Dan yang pertama kali, ya, melakukan kebid'ahan, ya, orang-orang yang diberikan kitab suci atau terkenal dengan ahli kitab, ya, tetapi mereka tidak mengikuti kitab suci, ya. Mereka ganti dengan pemahaman yang lain, ya. Mereka buat tata cara ibadah yang baru, dan yang pertama kali melakukannya adalah an-nasara, ya. Mereka tidak mengikuti petunjuk, ya, apa yang disabdakan oleh Nabi Isa alaihissalam, tidak mengikuti tata cara ibadahnya Nabi Isa alaihissalam, ya, tidak mengikuti keyakinannya Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan yang pertama kali melakukannya adalah orang-orang Nasrani. Demikian juga orang-orang yang mengganti ayat, mengganti hadis, ya, di dalam melakukan ibadah, tidak mengikuti petunjuk dalil, maka orang yang seperti ini memiliki kemiripan, memiliki kekerabatan, memiliki kedekatan, memiliki kesamaan dengan orang-orang Nasrani, yaitu beribadah tanpa dalil, tanpa petunjuk, ya. Walihada yaqulu ba'du salaf. Oleh karena itulah sebagian para ulama salaf mengatakan, man dhalla min ulama'ina fa fihi shibhun minal yahud, ya. Siapa saja dari umat Islam, dari umat ini yang tersesat, ya. Siapa saja dari ulama umat ini, ya, saya ulangi, man dhalla min ulama'ina, siapa saja yang tersesat. Siapa yang sesat? Ulama-ulama umat Islam, ya. Maka ulama-ulama umat Islam yang akidahnya menyimpang, manhajnya menyimpang, muamalahnya menyimpang, akhlaknya menyimpang, ilmunya juga menyimpang, pemahamannya menyimpang, maka berarti ia menyerupai Yahudi, ya, karena dia orang alim, ya. Ia tahu mana yang benar dan yang salah, tetapi tidak mengamalkannya. Ia memiliki ilmu, tetapi tidak dipraktikkan, ya. Ia paham, ia mampu membaca kitab para ulama, ia mampu membaca Al-Quran, membaca hadis, tetapi tidak diamalkan, ya. Mereka robah-robah, ya, sesuai dengan pemahamannya sendiri, ya. Maka
ulama-ulama dari umat Islam yang menyimpang, berarti mereka menyerupai karakter, menyerupai sifat orang-orang Yahudi. Wa man dhalla min ubadina fa fihi shibhun minan nasara. Sebagian salaf mengatakan, ya, orang-orang yang sesat dari kalangan, ya, ubaduna, ya, dari ahli ibadah umat ini, dari para ahli ibadah umat Islam. Di antara umat Islam itu ada orang-orang yang rajin beribadah, ada yang ahli ibadah, tetapi amalan-amalan ibadah mereka banyak, ya, bercampur dengan kebid'ahan. Bahkan mayoritas, ya, di atas kebid'ahan. Ya. Ada sebagian, ya, sunnah, di atas sunnah, ada sebagian di atas bid'ah, ada sebagian di atas petunjuk Nabi SAW, dan ada juga tidak di atas petunjuk Nabi SAW, bercampur. Ya. Ada juga yang amalan ibadahnya justru lebih banyak amalan bid'ahnya daripada amalan di atas sunnahnya. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang ahli ibadah seperti ini, fafihi sibun minan nasor, menyerupai karakter orang-orang Nasrani, mengikuti, ya, lifestyle, gaya hidup orang-orang Nasrani, yaitu kebiasaan mereka beribadah kepada Allah tanpa petunjuk, tanpa ilmu. Ya. Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi malas beramal, memiliki ilmu tapi tidak beramal, ya, mengetahui ilmu tapi tidak diamalkan. Kebalikannya, orang Nasrani, ya, banyak beramal tanpa ilmu, banyak melakukan aktivitas, banyak melakukan program-program ibadah tanpa petunjuk. Ya. Fal waqi'u anna hadhihi suratan azimatan. Maka surat ini adalah surat yang agung, ya, surat yang sangat dalam kandungannya, sangat dalam pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita selami. Surat Al-Fatihah ini adalah samudra ilmu yang layak, yang pantas untuk kita selami, untuk kita ambil mutiara-mutiara yang ada di dalamnya, untuk kita ambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Ya. Wa yatakallamu Syekhu rahimahullahu an fawaidi al-muhimmah. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau akan menjelaskan sebagian faidah dari, ya, surat Al-Fatihah. Faidah-faidah yang penting, ya, yang penting untuk kita pelajari, yang penting untuk kita pahami, dan penting untuk kita amalkan. Ya. Barangkali ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelecut agar kita terus semangat mengikuti pembacaan kitab ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.